keharusan itulah yang menjadi alasan kenapa selalu akan ada kritik, kenapa selalu akan ada different point of view, kenapa akan selalu ada jarak, sebut aja jarak komunikasi yang mungkin akan macet, karena persahabatan kadang-kala dijadikan alasan untuk tidak memberi kritik. Tetapi sekali lagi saya percaya bahwa teman-teman LSM, masyarakat sipil yang punya akses dengan mereka yang ada di dalam kabinet akan mengambil jarak atau akan membuat jarak supaya tidak terlihat konflik of interest, apalagi diganggu atau digoda oleh oportunisme atau pragmatisme untuk hal-hal yang sifatnya material. Nah, karena sekarang nih hampir semua partai itu berada di kabinet, atau ini tetap mendukung pemerintahan tetapi tidak ada di kabinet seperti Nasdem, ini kecuali PDIP yang tersisa ya. PDIP pun juga kelihatan sekali ya, oposisi setengah hati karena masih ada terus lobby-lobby yang memungkinkan mereka itu nantinya masuk ke dalam kabinet. Karena itu saya kira peran civil society, media sosial itu harus mengambil alih peran oposisi yang seringkali ini perilaku dari kelompok-kelompok seperti kita ini disebut menyinyiri gitu Bung Rocky. Pasti talk show masih akan berlangsung, critical discourse dari kalangan akademisi tetap akan berlanjut, karena kita sudah tiba pada satu sikap, pada satu hasil atau kesimpulan akademis bahwa kekuasaan itu memang harus dipersoalkan setiap hari terus menerus tuh. Jadi soal nyinyir-menyinyir itu ya bukan itu maksudnya, itu hanya semacam bagian luar dari kritik itu. Ada orang yang bercanda, nyinyir, membuat satire, kan tetap itu fasilitas untuk mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin diuraikan secara sangat akademis, dan rumus-rumus akademis itu kan kadang-kadang sangat abstrak, karena itu dipakailah cara satire misalnya. Jadi itu biasakan saja. Dan indeks kemasukakalan atau indeks rasionalitas politik justru dihitung, diukurkan pada reaksi dari kekuasaan. Kalau menerima semacam sinisme, menerima semacam satire, menerima semacam bahkan olok-olok netizen kan. Jadi kita mesti mulai mendukung satu kondisi baru dalam politik kita, yaitu karena lembaga oposisi tidak diresmikan, maka bukan bentuk oposisi, pikiran oposisi pasti akan tumbuh dengan sendirinya, kan itu intinya. Tetapi juga belum kita bisa pastikan